Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yasmin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Adapun jurnal yang akan saya bahas mengenai strategi pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Timur. Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae yang merupakan sejenis alga. Terlihat sangat kokoh dan kuat, namun ternyata terumbu karang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terumbu karang dibagi menjadi dua, yaitu autogenik yang disebabkan oleh faktor alam dan antropogenik yang disebabkan oleh manusia. Adapun faktor yang disebabkan oleh alam yang pertama adalah tingkat kejernihan air. Kejernihan air yang dipengaruhi oleh partikel tersuspensi akibat dari pelumpuran akan berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang masuk ke dalam laut. Sementara, cahaya sangat dibutuhkan oleh Zooxanthellae yang fotosintetik dan hidup di dalam jaringan tubuh binatang pembentuk terumbu karang. Yang kedua adalah arus. Kekuatan arus yang mempengaruhi jumlah makanan yang terbawa, sehingga juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan binatang karang. Yang ketiga adalah suhu laut. Suhu laut yang optimum bagi kehidupan terumbu karang adalah antara 26 derajat hingga 28 derajat Celcius. Kenaikan atau penurunan suhu dalam waktu yang relatif lama dapat mengakibatkan kematian hewan karang. Kemudian, faktor yang disebabkan oleh manusia yang mempengaruhi terumbu karang seperti penambangan batu karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, zat beracun, dan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang. Pencemaran perairan oleh limbah domestik, pertanian, dan industri dari kegiatan di darat maupun kegiatan di laut, serta siltasi dan sedimentasi akibat erosi tanah di daratan, penambangan, abrasi, dan reklamasi pantai di sekitar terumbu karang. Ruang lingkup wilayah dalam studi kasus ini berada di kawasan Teluk Bone, Kabupaten Luwu Timur, meliputi Kecamatan Pesisir Burau, Kecamatan Wotu, dan Kecamatan Malili, dengan panjang pantai 117,4 km dan luas terumbu karang 136,415 hektar are. Pengukuran kondisi terumbu karang Kabupaten Luwu dilakukan di 6 stasiun, yaitu Pasi Bone-Bone di Kecamatan Burau, Pasi Balo-Balo, Pasi Maejaeja di Kecamatan Wotu, Tanjung Mangkasa, Tanjung Waru-Waru, dan Pulau Bulu Polowe di Kecamatan Malili. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata kondisi penutupan karang hidup atau live hard coral masuk dalam kategori sedang, yaitu 32,7%. Sedangkan tutupan pecahan karang atau rubble sebesar 25,24% dan karang mati sebesar 23,31%. Selanjutnya, penutupan karang hidup paling tinggi yaitu pada stasiun 6 Pulau Bulu Polowe sebesar 51,76% dan stasiun 1 Pasi Bone-Bone sebesar 49,89% dan penutupan karang hidup paling rendah pada stasiun 4 Tanjung Mangkasa sebesar 21,16% dan stasiun 3 Pasi Maejaeja sebesar 16,25%. Dari hasil perhitungan rata-rata kerusakan ekosistem terumbu karang, kerusakan tertinggi didapatkan pada stasiun 4 Tanjung Mangkasa, Kecamatan Malili sebesar 86,6%. Penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang ini yang pertama, kegiatan destruktif fishing, pengebuan ikan, dan pembiusan mengakibatkan penutupan kerusakan terumbu karang paling besar dengan persentase 51,86%. Selain itu, faktor penyebab karang mati yaitu sedimentasi dan eutrofikasi sebesar 25,97%. Sedimentasi dan eutrofikasi menyuburkan pertumbuhan alga. Tutupan alga yang melekat pada substrat karang mati menyebabkan berkurangnya kesempatan koloni karang untuk tumbuh dan menghalangi kesempatan rekrutmen. Penyebab lain yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dalam spot kecil adalah dampak penggunaan alat tangkap, pelemparan jangkar, dan ship grounding sebesar 20,57%, serta faktor pemangsa sebesar 1,77%. Dari penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang ini didapatkan 10 strategi pengelolaan terumbu karang. Yang pertama, rehabilitas habitat terumbu karang dan perlindungan spesies langka. Yang kedua, rehabilitas kawasan hutan di daerah hulu sungai. Yang ketiga, modernisasi penangkapan ikan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Yang keempat, pembentukan jaringan kawasan konservasi untuk perlindungan ekosistem terumbu karang. Yang kelima, integrasi rencana zona wilayah pesisir dan laut dengan pemerintah provinsi. Yang keenam, pengembangan reception fasilitas dan IPAL terpadu di wilayah pesisir. Yang ketujuh, optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pengawasan ekosistem terumbu karang. Yang kedelapan, pemberdayaan Pokmawas untuk menunjang intensifikasi pengawasan. Yang kesembilan, peningkatan SDM aparat melalui diklat teknik pengawasan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Yang kesepuluh, pengembangan pariwisata dan jasa lingkungan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.